Halo teman-teman semuanya, kembali lagi. Ini adalah hari ketiga saya belajar public speaking dan ngomong di depan kamera gitu. Kali ini saya ingin mengambil topik yang lagi terkenal, yaitu Jeffrey Epstein. Sebagai gambaran, Jeffrey Epstein adalah pelaku kejahatan seksual dan juga pelaku pedofilia yang kasusnya ada di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, yang melibatkan para pejabat politik Amerika Serikat itu sendiri. Lalu pertanyaannya adalah gimana gitu awal karirnya dia dan juga kehidupan awal dari Jeffrey Epstein itu sendiri. Jeffrey Epstein lahir pada tahun 1953 di Brooklyn, New York. Dia awalnya adalah sebagai seorang guru fisika dan juga seorang guru matematika, walaupun tidak punya gelar di bidang itu. Kemudian dia di waktu yang bersamaan dia itu mencari kenalan dan juga punya kenalan, koneksi, yang dimana akhirnya dia pindah kerja ke perusahaan investasi keuangan bernama Bear Stearns. Setelah dia pindah, dia itu lumayan pintar di bidang keuangan, akhirnya dia naik jabatan. Setelah dia naik jabatan, dia pun membuat perusahaan sendiri, perusahaan keuangan investasi. Namanya tuh Jeffrey Epstein & Co. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah gimana dia ini bisa masuk ke elit politik gitu. Yang pertama adalah dia itu melakukan donasi. Jadi misalkan ada partai ini melakukan kampanye politik, dia tuh berdonasi di situ dan ketemu pejabat-pejabat ataupun elit politik lah di Amerika Serikat. Selain itu juga dia itu menyumbang dana untuk riset-riset terbarukan gitu. Jadi dia menyumbang uang dan juga dia akhirnya mendapatkan kenalan-kenalan politik kayak Bill Gates dan Donald Trump, terus Bill Clinton gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana dia bisa dapat korban gitu. Dia itu bekerja nggak hanya sendirian, dia tuh punya partner namanya Ghislaine Maxwell. Dia itu punya pulau pribadi namanya Little Saint James, tempat untuk melakukan praktik hal bejatnya di situ. Nah, untuk mencari korbannya dia itu bersama partnernya, di mana dia mengincar gadis-gadis muda ataupun anak laki-laki muda, yang dimana misal anak-anak itu tuh kekurangan biaya pendidikan. Nah, Jeffrey Epstein dan partnernya tuh membantu gitu, mengiming-imingi keluarganya lah, jadi agar keluarganya percaya kepada mereka dan anak mereka lah dieksploitasi di pulau Little Saint James. Dan Jeffrey Epstein juga membawa para pejabat yang nakal, pejabat politik yang nakal di Amerika Serikat untuk melakukan praktik bejatnya itu di pulau Little Saint James, yang dimana pulau Little Saint James itu secara diam-diam juga sama Jeffrey Epstein itu sudah dipasangi kamera-kamera tersembunyi yang dipakai oleh Jeffrey Epstein sebagai alat politik dia gitu. Jadi kalau misalkan ada pejabat yang udah gak seneng sama Jeffrey Epstein tuh punya senjata utama gitu, atau kartu as buat ngelawan balik kalau misalkan ada pejabat politik yang udah gak seneng sama Jeffrey Epstein. Selanjutnya adalah tokoh yang terlibat. Tokoh yang terlibat dan paling terkenal adalah salah satunya Pangeran Andrew dari Inggris, yang dimana Pangeran Andrew ini selalu memakai jasa dari Jeffrey Epstein gitu. Dan saat ini Pangeran Andrew pun dilepas gitu gelar kebangsawanannya dari kerajaan Inggris dan membuat kerajaan Inggris sangat malu. Selanjutnya ada Donald Trump.
dimana sekitar tahun 1990-an hingga awal 2000 Donald Trump tuh sering banget mengunjungi pulau itu, dan juga Bill Clinton. Lebih baik proses penangkapan Jeffrey Epstein. Sebenarnya sebelum tahun 2019 dia ditangkap, Jeffrey Epstein itu sempat ditangkap pada tahun 2008 karena ada salah satu orang tua korban itu melapor ke polisi. Namun dia itu berhasil lolos di tahun 2008 karena dia itu melakukan perjanjian istimewa di mana dia membayar denda dan juga mendapatkan hukuman namun hanya 13 bulan. Lalu dia keluar dari penjara. Nah, di tahun 2019 dia itu ketangkep lagi karena ada salah satu jurnalis bernama Miami Herald itu membuka investigasinya gitu. Jadi dia melakukan investigasi secara mandiri tentang Jeffrey Epstein hingga publik tuh marah. Kemudian dia di tahun 2019 tuh ditangkap. Namun saat ingin melakukan persidangan, dia itu melakukan dirinya sendiri. Namun banyak publik ataupun pengamat itu merasa janggal. Kenapa bisa merasa janggal? Karena rekaman CCTV-nya di bagian saat dia melakukan itu hilang. Dan di waktu yang bersamaan penjaga penjara itu tertidur. Jadi banyak publik yang merasa janggal atas kematian dari Jeffrey Epstein itu sendiri. Pada tahun 2025 kasus ini mencuat kembali ke publik karena dokumen-dokumen dari kasus ini nih keluarlah ke publik. Publik pun juga sempat marah karena banyak dokumen yang disensor ataupun di stabilo hitam gitu. Karena di tahun tersebut ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu mempublikasi kasus-kasus sebelum Donald Trump gitu. Jadi Donald Trump membuat peraturan bahwa untuk mempublikasi secepatnya kasus-kasus lampau, dan kasus ini pun akhirnya dipublikasi. Namun sayangnya banyak yang disensor seperti itu. Mungkin segitu saja yang saya ketahui dari kasus Jeffrey Epstein. Bila ada kesalahan bisa Anda kritik di kolom comment section. Terima kasih.